Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Firmansyah dari Teknik Elektro akan menjelaskan tentang dinamika gerak. Dinamika adalah cabang ilmu dari fisika yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Pembahasan utama dari dinamika ialah mekanika klasik yang berkaitan dengan hukum gerak Newton, terutama pada sistem partikel. Konsep-konsep dasar dinamika yang disusun oleh Isaac Newton. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu panjang perubahan posisi awal posisi akhir. Rumus jarak adalah S1 plus S2 plus S3. Untuk rumus perpindahan sendiri ialah S2 dikurangi S1 itu untuk rumus perpindahan. Yang ketiga, pengertian kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah kecepatan yang menyatakan besaran perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan dapat dirumuskan sebagai di mana V sama dengan kecepatan meter per second, S sama dengan perpindahan, T sama dengan selang waktu. Perpindahan di sini merupakan jarak akhir dikurangi jarak awal. Untuk rumusnya sendiri, X kurang X untuk yang arah gerak searah, horizontal atau vertikal, atau gunakan Pythagoras bila arah geraknya berupa segitiga sama. Untuk yang selanjutnya, pengertian kelajuan. Kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah kelajuan. Kelajuan menyatakan panjangnya lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sama halnya dengan kecepatan. Kelajuan dapat dirumuskan dengan V sama dengan kelajuan, X sama dengan lintasan, T sama dengan selang waktu. Gaya dibagi dua, yang pertama gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang mengenai benda secara langsung, contohnya gesekan dan gaya pegas. Gaya gesekan terjadi bila dua permukaan benda saling bersentuhan, bergerak berlawanan. Contohnya, bola yang menggelinding di lapangan akhirnya berhenti. Sedangkan gaya tidak sentuh adalah gaya yang mengenai suatu benda, contohnya gaya magnet, gaya listrik statis, gaya gravitasi. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu dari jarak tertentu. Berdasarkan besar dan arah gaya seimbang adalah gaya yang besarnya sama sehingga tidak menyebabkan benda bergerak. Gaya tidak seimbang adalah gaya yang besarnya tidak sama sehingga menyebabkan benda bergerak menuju ke arah tertentu. Pengaruh gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Satu gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berubah arah. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Tanah liat yang ditekan dapat dibuat menjadi pot dan benda seni lain. Plastisian dapat dibuat menjadi berbagai bentuk. Pengertian energi. Dalam fisika, energi adalah satuan kapasitas yang melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama energi kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai macam bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Pertama, energi kimia. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya kimia pada baterai aki dan menghasilkan energi listrik jika digunakan pada alat listrik. Yang kedua, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya dinamo dan generator. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada proses penyetruman aki dan baterai. Energi listrik diubah menjadi energi kimia yang tersimpan pada baterai dan aki. Manfaat sumber energi. Yang pertama, energi matahari merupakan sumber energi utama bumi. Panas dan cahaya matahari dapat pembentukan sumber makanan oleh tumbuhan, contohnya fotosintesis.
pemanasan, pengeringan, penerangan, dan pembangkit listrik. Yang kedua, angin. Yang ketiga, gerakan angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, kincir angin, pembangkit listrik, dan bermain layang-layang. Contoh soal jarak yang pertama, jarak dari Jakarta ke Bandung adalah 195 km. Jika ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan 65 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Jawab, diketahui jaraknya adalah 195 km per jam dan kecepatannya 65 km per jam. Yang ditanya waktu. Jadi rumusnya T sama dengan S bagi V. T sama dengan 195 dibagi 65. Jadi hasilnya 3. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung adalah 3 jam. Itu untuk contoh soal jarak. Yang selanjutnya, contoh soal perpindahan. Seorang anak laki-laki berlari sejauh 400 meter ke arah timur, lalu ke arah utara sejauh 300 meter. Hitung perpindahan anak laki-laki tersebut. Untuk rumus sendiri, S dibagi X kuadrat plus Y. Jadi 400 kuadrat plus 300 sama dengan 16.000 plus 90.000 sama dengan 25.000. 25.000 dibagi jadi 25.000 sama dengan 500 kuadrat. Maka perpindahan anak laki-laki tersebut adalah sejauh 500 meter. Untuk selanjutnya, contoh soal kecepatan. Loli berkendara Solo ke Jogja berjarak 60 km dalam waktu 1,5 jam. Berapa kecepatan rata-rata kendaraan Loli? Jawab, jarak 60 km, waktu 1,5 jam. Kecepatan dibagi waktu sama dengan 60 dibagi 1,5 sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan Loli berkendara adalah 40 km per jam. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal kelajuan. Seorang berlari sejauh 60 meter ke timur dalam waktu 60 detik, kemudian 20 meter ke barat dalam waktu 40 detik. Laju rata-rata dan kecepatan orang tersebut adalah, jadi cara mencari kelajuan adalah jarak plus waktu. Untuk jaraknya sendiri 80 meter plus waktunya 100 second. Jadi sama dengan 0,8 meter per second. Kecepatan rata-rata untuk cari waktunya sendiri yaitu perpindahan dibagi waktu. Jadi kecepatan rata-ratanya 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 meter per second. Jadi kelajuan rata-ratanya 0,8 meter per second dan kecepatan rata-rata 0,4 meter per second. Untuk soal selanjutnya, contoh soal gaya. Sebuah resultan gaya sebesar 35 Newton bekerja pada sebuah benda bermasa 5 kg. Berapakah percepatan yang dialami benda? Diketahui sigma F sama dengan 35 Newton. Sedangkan masanya adalah 5 kg. Jadi untuk jawabannya sendiri 35 dibagi 5 sama dengan 7 meter per second. Jadi kecepatan yang dialami benda adalah 7 meter per second. Itu untuk contoh soal gaya. Untuk contoh soal energi adalah EP M kali G kali H. Keterangannya EP adalah energi potensial, EK energi kinetik, M adalah massa, G percepatan gravitasi 98 meter per second kuadrat. Untuk V sama dengan kecepatan. Diketahui jika benda jatuh bebas dengan energi mekanik sebesar 170 Joule, berapakah besar energi kinetik saat energi potensial sama dengan 90 Joule? Untuk rumusnya sendiri, EM sama dengan EK plus EP. Jadi 170 sama dengan EK-nya belum diketahui plus 90. EK sama dengan 170 dikurang 90, jadi EK-nya adalah 80 Joule. Jadi energi kinetik
saat energi potensial sama dengan 90 Joule adalah 80 Joule. Itu untuk contoh soal energi. Itu kurang lebih presentasi dinamika gerak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.